Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Etik Hafsari dengan NPM 2012009 dengan dosen pengampu Wawan Priyanto MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis materi pembelajaran PKN di SD dengan kelas 3 semester 1 dengan tema 3 benda di sekitarku, dengan sumber buku tematik terpadu guru dan siswa kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Saya akan membacakan masing-masing dari subtema, yaitu pembelajaran pertama itu tidak terdapat kompetensi dasar, kemudian ke pembelajaran kedua terdapat kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian pada KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian lanjut ke pembelajaran 3, tidak terdapat kompetensi dasar. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran 4 pada KD 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut ke pembelajaran 5 yaitu tentang 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang ke-6 itu ada KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini saya mendapatkan ringkasan uraian materi pada masing-masing subbabnya. Di dalam subtema masing-masing pembelajaran terdapat aktivitas siswa diajarkan untuk selalu berdiskusi mengenai pendapat yang berbeda-beda, yaitu dengan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Contoh aktivitas musyawarah dalam sekolah yaitu misalkan guru memberikan diskusi mengenai apa yang harus dilakukan untuk dapat menghemat kertas. Nah, dengan begitu siswa-siswi itu memiliki critical thinking dalam menanggapi, dan secara tidak sadar siswa-siswa itu mengerti etika-etika yang ada dalam bermusyawarah. Seperti halnya setiap individu dapat memiliki hak untuk berpendapat dan tidak boleh untuk memaksakan pendapat teman yang lain. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan penerapan salah satu perilaku Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selain itu, pada aktivitas pembelajaran tersebut terdapat contoh aktivitas kelompok, yaitu bermain bola tangan bersama anggota. Nah, hal ini itu tentu saja mengandalkan kekompakan tim dalam satu kelompok agar mencapai hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu, siswa itu dapat menerapkan untuk berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang ditunjukkan dengan siswa satu sama lain dengan saling bekerja sama. Nah, jadi pada subtema 1 ini siswa itu diajak untuk mengenal dan memahami butir dalam Pancasila, sila ketiga dan sila keempat, disertai dengan implikasi dalam kehidupan di sekolahnya. Ada subtema 2 yaitu wujud benda. Nah, yang pertama saya akan membacakan pembelajaran kemudian ke kompetensi dasar. Pembelajaran yang pertama itu tidak terdapat kompetensi dasarnya. Kemudian pembelajaran kedua yaitu terdapat 2 KD, yaitu yang pertama pada KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian pada pembelajaran yang ketiga itu tidak terdapat kompetensi dasar. Kemudian lanjut pada pembelajaran yang keempat itu terdapat 2 KD, yaitu 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan pada KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian dilanjut pada pembelajaran 5 yaitu terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu pada
kompetensi dasar 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian pada pembelajaran ke-6 juga sama, yaitu mengenai KD pada 3.1 dan 4.1. Kemudian saya akan membacakan simpulan atau ringkasan uraian materi pada subtema 2 pada tiap-tiap pembelajaran. Nah, pada subtema 2 itu dalam tiap-tiap pembelajaran diajarkan nilai tolong-menolong, musyawarah, dan gotong royong. Contoh aktivitas tolong-menolong dalam aktivitas pembelajaran adalah saat ada teman yang kesakitan karena kakinya terkena bola, teman-teman di sekitarnya ikut peduli dan membantu teman yang sedang kesakitan. Kemudian, kaitannya dengan nilai gotong royong pada buku ditunjukkan di dalam bacaan singkat. Contoh sederhananya adalah setiap warga ikut membersihkan lahan untuk dijadikan tempat bermain anak-anak. Nah, kemudian sikap tolong-menolong adalah salah satu contoh sikap yang menunjukkan bahwa erat kaitannya dengan butir Pancasila, yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sikap gotong royong dalam Pancasila itu ditunjukkan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena gotong royong merupakan salah satu contoh kegiatan mempersatukan individu dengan individu lain untuk mencapai satu tujuan. Kemudian saya akan melanjutkan pada subtema 3 dengan perubahan wujud benda. Kemudian saya akan melanjutkan membacakan pembelajaran dan kompetensi dasar dalam setiap pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran 1, tidak terdapat kompetensi dasarnya. Kemudian dilanjut pada pembelajaran kedua, yaitu terdapat 2 kompetensi dasar saja, yaitu yang pertama 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pada kompetensi dasar 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjut pada pembelajaran 3, itu tidak terdapat kompetensi dasarnya. Kemudian dilanjut pada pembelajaran 4, terdapat 2, yaitu yang pertama ada di 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjut pada pembelajaran 5, yaitu pada KD 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian pada 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran 6, yaitu tentang KD 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saya akan membacakan ringkasan uraian materi pada subtema 3, yaitu dalam subtema 3 pada tiap-tiap pembelajaran diajarkan untuk saling bekerja sama dengan mengerjakan sesuatu, dilakukan pembagian pekerjaan agar lebih mudah. Nah, contoh aktivitas di buku adalah di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Nah, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memiliki nilai adil dan membagi pekerjaan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, contoh lain terdapat dalam tugas yang diberikan kepada siswa, yaitu berupa percobaan. Percobaannya itu menggunakan es batu dan air pada ruangan kelas ya. Kemudian ternyata lantai kelasnya itu menjadi basah. Nah, Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Lalu berkaitan dengan percobaan tersebut, maka diberikan tugas dalam percobaan, yaitu mewawancarai orang yang mempunyai peran atau tugas di sekolahan. Nah, dalam hal ini, siswa itu diminta untuk mengerti setiap individu akan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sifat, sikap,
yang akan mempengaruhi sebuah pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran atau tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Maka perlu adanya sikap saling menghargai dan toleransi terhadap suatu perbedaan dalam keberagaman peran di dalam lingkungan kita. Dilanjut pada subtema yang terakhir, pada subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, dengan pembelajaran 1 yaitu tidak terdapat kompetensi dasarnya. Kemudian pada pembelajaran 2 terdapat 2 KD. Yang pertama, kompetensi dasar pada 3.4 mengenai memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian pada KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian pada pembelajaran 3 itu tidak terdapat kompetensi dasarnya. Kemudian pada pembelajaran 4 itu terdapat 2 KD, yaitu yang pertama ada KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada pembelajaran 5 yaitu terdapat 2 KD juga. Yang pertama pada KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada pembelajaran 6 yaitu terdapat 2 KD, yaitu yang pertama ada 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membacakan simbolan uraian materi pada subtema terakhir, yaitu pada subtema 4. Yaitu dalam subtema 4 pada tiap-tiap pembelajaran diajarkan untuk menjalankan peran atau tugas masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada dalam lingkungan keluarga di mana setiap anggota mempunyai tugas masing-masing. Sebagai anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu membantu melakukan pekerjaan rumah. Jika orang tua dan anak-anaknya bersatu melakukan pekerjaan rumah, maka akan menjadi mudah. Contoh lainnya ditunjukkan dalam sebuah bacaan di dalam buku tematik, yaitu Siti tinggal di sebuah desa, masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Padahal tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Tetapi jika ada warga yang kesulitan akan saling membantu. Nah, dapat disimpulkan bahwa walaupun setiap orang memiliki tugas atau peran yang berbeda, akan tetapi jika bisa bersatu dan menghargai satu sama lain, maka akan tercipta kedamaian, kerukunan, juga kemudahan dalam melakukan pekerjaan dan menjadi ringan. Nah, hal ini sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.